Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dita Ria Selviana, spesialis penyakit dalam, MSc, konsultan hematologi onkologi medis, salah satu staf dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai dosen yang juga aktif dalam dunia klinis, saya meyakini bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan teori, tetapi membentuk cara berpikir, sikap, dan empati calon dokter. Setelah menyelesaikan pendidikan konsultan hematologi onkologi medik, saya kembali ke ruang kelas dengan semangat baru, yakni menghadirkan pengalaman klinis ke dalam pembelajaran. Saya mengembangkan metode belajar berbasis kasus nyata, menggunakan video klinis, ilustrasi visual, hingga blended learning yang memudahkan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan ritme mereka. Setiap materi saya rancang untuk tidak hanya bisa dihafal saja, tapi juga dipahami dan dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kedokteran tropis, yang merupakan bagian penting dalam kurikulum pendidikan kedokteran di FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran yang telah saya laksanakan. Pembelajaran dilakukan secara sistem blok, dan mata kuliah ini merupakan bagian integral dari blok penyakit infeksi tropis yang sangat relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini. Pelaksanaan blok ini dilakukan selama 5 minggu, dengan minimal syarat ujian kuliah 75%, tutorial sebanyak 75% juga, dan skill lab serta praktikum masing-masing 100%. Capaian pembelajaran lulusan kedokteran tropis antara lain, mampu menunjukkan sikap dan karakter dokter yang profesional, berlandaskan norma etik, nilai-nilai Islam, dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik dan sosial. Kemudian mampu menunjukkan sikap mawas diri dan upaya pengembangan diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. CPL lain yaitu mampu menunjukkan sikap inovatif, bertanggung jawab, jiwa kewirausahaan, dan berwawasan global dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan kolaborasi interprofesi. Kemudian CPL yang berikutnya adalah mampu merencanakan penata laksanaan kasus-kasus pada praktek klinis sesuai dengan SKDI dan penciri kedokteran tropis yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian CPL yang berikutnya adalah mampu mengelola pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan islami dalam penegakan diagnosis, tata laksana, dan pengembangan ilmu kedokteran umum, khususnya kedokteran tropis yang holistik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, dan komunitas, serta optimalisasi sumber daya dengan pendekatan kolaborasi interprofesi. Mampu mendesain edukasi kepada individu, keluarga, dan komunitas berbasis bukti ilmiah, serta mampu menciptakan komunikasi efektif untuk mengambil keputusan dalam memecahkan masalah kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu penyakit infeksi tropis yang masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, yaitu penyakit tifoid atau demam tifoid. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan seringkali menyerang saluran cerna, dengan gejala yang dapat menyerupai banyak penyakit lain. Melalui video ini, mahasiswa akan memahami epidemiologi, patofisiologi, gejala klinis, diagnosis, serta tata laksana dan pencegahan penyakit tifoid secara komprehensif. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat untuk menjadi dokter yang tangguh
dan siap menghadapi tantangan penyakit tropis. Terima kasih. Jadi sebagai pendahuluan, demam tifoid ini masih merupakan penyakit endemis. Kemarin kita juga tahu ada demam berdarah, ada tuberkulosis, dan sekarang demam tifoid ini juga merupakan endemis di Indonesia. Dan karena penyakit ini mudah menular dan dapat menyerang banyak orang, sehingga dia berisiko menimbulkan outbreak atau wabah. Khasnya, demam tifoid ini nanti kita lihat dari patogenesisnya, dia menginfeksi terutama, menyerang utama dia di saluran cerna, sehingga nanti pada anamnesis kalian juga harus memperdalam keluhan di saluran cerna, terutama di usus halus ya, disebabkan oleh Salmonella typhi yang paling sering, tapi ada juga Salmonella paratyphi yang lebih jarang. Jadi kalau demam berdarah kemarin gejalanya kurang dari 7 hari, kalau demam tifoid ini biasanya pasien datang dengan demam lebih dari 7 hari. Jadi sudah diobati sendiri, sudah coba diatasi, ditangani sendiri, tapi belum membaik. Dan khasnya ada gangguan pencernaan. Jadi pasiennya sering mengeluh datang dengan mual, muntah, nyeri perut, atau paling sering konstipasi, jadi sulit BAB. Dan pada kondisi yang berat, misalnya dia datang sudah minggu ketiga, tidak mendapat pengobatan antibiotik sebelumnya, bisa disertai dengan encephalopati tifoid atau tifoid toksik yang disertai, gejala tifoid yang disertai dengan gangguan kesadaran. Ini lagi-lagi peta distribusi, dan lagi-lagi kita lihat di sini Indonesia warnanya selalu merah. Warna merah ini menandakan kita masih endemis. Kalian lihat di sini kasusnya, insidensinya 1000 dari 100.000 populasi per tahun. Jadi ya banyak sekali ya, cukup banyak, 1000 itu banyak banget. 1000 dari 100.000 populasi per tahun, makanya kita disebut endemis, masih endemis untuk kasus tifoid. Dengan insiden rata-rata 62%, kalau di Afrika itu kalau saya tidak salah baca kemarin sekitar 35%, jadi kita jauh di atas Afrika malah. Mortalitasnya tapi alhamdulillahnya tidak terlalu banyak, walaupun insidensinya besar tadi, tapi mortalitasnya cukup rendah, tidak terlalu tinggi. Di Indonesia sendiri demam tifoid mengenai biasanya usia muda ya, anak-anak sampai dewasa muda 3-19 tahun, dan biasanya berkaitan dengan kejadian di rumah tangga, misalnya ada anggota keluarga yang baru saja terkena demam tifoid, atau tidak menggunakan sabun saat cuci tangan, menggunakan piring makan yang sama, tidak tersedianya WC atau tempat BAB di dalam rumah. Ini juga masalah higienitas, masalah mungkin di daerah masih banyak yang seperti ini. Nah, data dari Dekkes ini menunjukkan bahwa demam tifoid ini ternyata urutan ketiga dari 10 pola penyakit terbanyak pasien-pasien yang ranak di rumah sakit. Jadi seperti saya bilang tadi, kasus demam tifoid ini cukup banyak nanti kalian dapatkan ketika praktek. Jadi kalau ada demam, jangan lupa pikirkan salah satu DD-nya kemungkinannya adalah demam tifoid. Karena data menunjukkan demam tifoid ini urutan ketiga dari 10 pola penyakit terbanyak pasien yang merawat inap di rumah sakit di Indonesia. Etiologinya, seperti saya bilang tadi, penyebab utamanya adalah Salmonella, yaitu Salmonella typhi, dan yang lebih jarang adalah Salmonella paratyphi. Dia merupakan bakteri negatif, seperti ini bentuknya, memiliki flagel dan anaerob tapi fakultatif, jadi tidak obligat, tidak wajib anaerob. Kemudian ada antigen yang penting di badannya ini, ada antigen O, sedangkan di flagelnya ini ada antigen H. Ini yang kemudian nanti akan menjadi dasar untuk pemeriksaan serologi Widal. Jadi salah satu untuk uji diagnostiknya adalah Widal test. Widal itu kita mendeteksi antibodi terhadap antigen O dan antigen H. Tadi antigen O, antigen pada badannya atau oligosacharidanya, sedangkan antigen H itu pada antigen di flagelnya si Salmonella. Ini patogenesisnya, jadi dari makanan dan minuman yang kita makan, minum yang tercemar kuman Salmonella typhi, mungkin kurang bersih, atau mungkin yang memasaknya atau distributor makanannya juga ternyata karier tifoid, itu beresiko.
berisiko kita terkontaminasi, ya, terinfeksi kuman salmonella. Kuman salmonella masuk melalui makanan tadi yang terkontaminasi. Kemudian sebenarnya tubuh kita di lambung ini sudah berusaha mengeliminasinya dengan produksi asam lambung, berusaha untuk mengclearance di tingkat gaster, tingkat lambung. Namun apabila kumannya cukup banyak, sehingga dia bisa lolos, beberapa akan lolos dari asam lambung, akan masuk ke dalam lumen usus. Di lumen usus, kita tahu ada imunitas humoral lokal, yaitu imunoglobulin A di usus yang berusaha untuk secara lokal dia mengeliminasi. Jadi dia akan bertahan dulu dengan imunitas yang ada di situ, tanpa sebelum membangkitkan imunitas aktivasi sistem imun yang lebih advance. Jadi si IgA mukosa tadi dia akan berusaha menetralisir menetralisir si antigen si salmonella. Namun apabila tadi jumlahnya cukup banyak bakterinya, atau imunitas humoralnya yang kurang baik, atau strain salmonellanya mungkin yang lebih ganas, lebih infeksius, sehingga terkadang salmonella tersebut bisa lolos dari imunitas humoral mukosa ini dan akan berkembang biak. Si salmonella kemudian akan menembus epitel dari usus, masuk ke dalam lamina propria, kemudian akan berkembang biak. Di lamina propria tersebut kemudian mulai dipanggillah sistem imun kita, terutama makrofag, yang dia fungsinya untuk memfagosit. Dia tujuannya memfagosit itu untuk memakan, menelan si salmonellanya, tapi terkadang justru si salmonellanya itu di dalam itu malah berkembang biak. Jadi dia memanfaatkan si makrofagnya, dia memang difagosit oleh makrofagnya, tapi di dalam dia tidak dihancurkan, tapi malah justru dia memanfaatkan makrofagnya untuk berkembang biak di dalam makrofag tersebut. Jadi kayak sembunyi dari sistem imun yang lain. Kemudian dari usus tadi kemudian akan dibawa ke plak Peyery di ilium distal. Dari ilium distal kemudian menuju ke kelenjar getah bening mesenterika. Dari kelenjar getah bening mesenterika kemudian menuju ke ductus thoracicus. Dari ductus thoracicus ini kemudian baru bakteri tadi masuk ke dalam sirkulasi darah. Dan terjadilah bakteremia pertama. Namun pada kondisi ini pasien masih menunjukkan asimptomatik, jadi masih belum menimbulkan gejala. Kemudian dari sirkulasi darah yang pertama ini, bakteri tadi akan menuju ke organ-organ retikuloendotelial. Yang paling banyak adalah di hati dan di limpa atau lian. Ini masih di dalam makrofag dia, keliling-keliling tubuh tadi itu. Sampai ke hati dan limpa, kemudian dia di situ mulai keluar dari si sel-sel fagosit tadi. Keluar dari sel fagosit, dia akan memasuki ruangan sinusoid atau di ekstraseluler organ. Jadi dia di hati dan di limpa, tapi dia di ruang-ruang sinusoid. Gambaran klinis, terutama kalian waspada jika pasien datang dengan keluhan demam dan nyeri perut. Tadi seperti saya bilang, kan masuknya patogenesisnya lewat saluran cerna, jadi dia biasanya keluhannya demam, dan demamnya yang agak sedikit bisa membedakan dengan demam berdarah, dia demamnya lebih lama. Kalau demam berdarah itu fase kritis kan hari ke-4 sampai ke-6 kita waspada, lewat hari ke-7 dia akan sembuh. Tapi kalau ini biasanya pasien datang dengan demam lebih dari 7 hari. Dan nyeri perut. Nyeri perutnya yang paling sering dia keluhkan adalah konstipasi. Ini minggu pertama gejalanya biasanya demam, remiten seperti pola anak tangga, jadi dia tidak pernah mencapai normal, dia demam kemudian turun, tapi bukan intermiten. Kalau intermiten dia sampai normal, dia tidak pernah mencapai suhu normal, dan makanya disebut pola anak tangga, dan biasanya demamnya mulai tinggi ketika sore atau malam hari. Kemudian gejala gastrointestinalnya bisa mual, muntah. Pada saat minggu awal biasanya diare pasiennya, kemudian minggu kedua atau minggu yang lebih lanjut pasiennya sering mengeluhkan konstipasi atau malah sulit untuk BAB. Kemudian terkadang terdapat rospot, tapi saya sendiri selama pengalaman praktek jarang sekali pernah dapat rospot. Kalau di literatur dikatakan memang di luar negeri yang lebih sering didapatkan rospot, di populasi kita memang jarang. Kemudian masuk ke minggu kedua, ini gejalanya mulai
mulai spesifik. Kalau ini kan gejala umum ya, gejala infeksi secara umum. Gejala di minggu kedua mulai spesifik, biasanya kita dapatkan bradikardi relatif. Bradikardi relatif itu normalnya kalau terjadi peningkatan suhu tubuh 1 derajat Celcius, maka akan diikuti dengan peningkatan denyut nadi 8 kali per menit. Nah, tapi pada demam tifoid ini dia ada peningkatan suhu tanpa disertai diikuti dengan peningkatan denyut nadi. Jadi kadang-kadang pasien suhu 39 tapi denyut nadinya 80 kali per menit. Itu kan agak nggak sesuai pada pola pada umumnya. Kalau kita demam, suhu tubuh naik, maka denyut nadi juga akan cepat karena dia akan mengkompensasi. Tapi itu tidak terjadi pada demam tifoid sehingga kita sebut dengan bradikardi relatif. Kemudian ada lidah tifoid atau tifoid tongue atau kotid, atau kalau di sini juga menyebutnya lidah kotor. Dia bentuknya tengah-tengahnya itu seperti ada berselaput, putih gitu, kotor, makanya dibilang lidah kotor. Kemudian pinggirnya, ujungnya ini hiperemis dan terkadang terlihat tremor. Jadi tengahnya berselaput atau kotor dan di pinggirnya, di ujungnya ini hiperemis. Kemudian kadang kita dapatkan hepatomegali dan splenomegali karena tadi dia berproliferasi di hepar dan di lien. Kemudian meteorismus, kembung gitu pasiennya, dan pada komplikasi yang lebih lanjut minggu kedua akhir atau ketiga itu bisa timbul perdarahan usus, perforasi usus, dan penurunan kesadaran atau tifoid toksik atau tifoid ensefalopati. Pemeriksaan penunjang ini kita masuk ke uji serologi. Jadi prinsipnya kalau pemeriksaan infeksi ya yang paling sering ya 3 macam. Yang pertama pemeriksaan lab secara umum kayak darah lengkap, GOT-GPT, fungsi liver, ureum kreatinin, fungsi ginjal. Kemudian masuk ke dalam serologi. Serologi itu kita mendeteksi antibodi terhadap si bakteri atau terhadap si virus. Antibodi kan berarti reaksi tubuh kita karena kemasukan si antigen bakteri virus tadi. Dan yang terakhir pasti ada pengecekan isolasi, entah itu isolasi bakteri, isolasi virus, jadi mendeteksi si virusnya atau mendeteksi bakterinya. Jadi mendeteksi antigen, mendeteksi antibodi itu wajar sekali. Diulang-ulang di setiap kuliah, di setiap penyakit infeksi mesti ada uji serologi sama isolasi antigen. Ini diagnosa definitifnya atau gold standarnya tentu saja dengan isolasi atau menemukan si bakterinya. Menemukan bakterinya harus sesuai sampelnya. Jadi kalau di minggu pertama dan awal minggu kedua kita bisa ngambil dari darah, feses, kalau dari urin dan sumsum tulang biasanya di minggu kedua. Kalau kita ngambil di minggu pertama masih negatif hasilnya. Jadi harus tahu ya sampelnya gejala hari keberapa sehingga kita tahu sampel yang kita ambil apa. Ini spesifisitasnya 100%, jadi kalau positif jelas demam tifoid, tapi sensitivitasnya rendah, 40-60%. Artinya apa? Artinya kalau kulturnya negatif, belum tentu bukan karena demam tifoid, itu artinya. Jadi spesifisitasnya tinggi, tapi sensitivitasnya tidak terlalu tinggi. Penata laksanaannya dengan bed rest, tirah baring, penting untuk mengedukasi pasien untuk istirahat di rumah, entah di rumah sakit, tergantung kondisi klinis pasien. Intinya bed rest tadi tujuannya untuk mempercepat penyembuhan dan menghindari terjadinya komplikasi lebih lanjut. Kemudian pemberian nutrisi yang dianjurkan adalah tinggi kalori, tinggi protein, tapi rendah serat. Kalau zaman dulu pas saya masih residen itu masih kita edukasinya dietnya bubur lunak, jadi diet yang lunak-lunak gitu, bukan nasi tapi bubur lunak. Kemudian bertahap dinaikkan menjadi nasi. Namun di saat sekarang kita sudah membolehkan nasi tidak apa-apa, tapi nasi yang lunak bukan nasi yang keras. Dan yang penting lauk pauknya juga optimal, jadi protein tetap harus protein tinggi. Dan yang penting adalah rendah serat. Jadi sementara menghindari sayuran berserat dulu karena untuk mencegah komplikasi tadi, komplikasi di saluran cerna baik perdarahan GIT maupun perforasi.
Jadi boleh nasi lunak dengan tinggi protein, lauk pauk, namun rendah serat. Kemudian antipiretik untuk demam, jadi untuk menurunkan suhu tubuh, biar pasiennya juga nyaman ya, tidak menggigil, tidak demam, nafsu makannya juga membaik. Kalau lagi demam kan tidak enak makan, tidak enak minum. Jadi dibuat pasiennya senyaman mungkin. Kemudian jangan lupa juga hidrasi cairan ya. Hidrasi cairan paling baik per oral. Jadi kalau pasien masih bisa makan minum ya dimotivasi untuk minum yang banyak. Kalau settingnya rawat inap, maka hidrasi lewat per IV. Walaupun per IV tetap sebaiknya pasien mencukupi hidrasi secara oral itu lebih baik. Kemudian jelas ya, karena penyebabnya adalah bakteri, maka terapinya adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini pemilihannya sebenarnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau masing-masing rumah sakit. Apakah sudah mulai ada resistensi atau tidak. Kombinasi dua antibiotik ini tidak direkomendasikan, hanya diindikasikan pada keadaan tertentu. Misalnya tifoid toksik, tadi gejala tifoid yang disertai dengan penurunan kesadaran, atau tifoid dengan komplikasi, peritonitis GI tract, perforasi, atau tifoid dengan shock septic. Jadi sudah mulai ada kegagalan sirkulasi, atau pada kulturnya ternyata ditemukan organisme lain selain salmonella. Jadi hanya pada kondisi yang berat sih digunakan antibiotik kombinasi. Kemudian kortikosteroid ini juga hanya diindikasikan pada tifoid toksik dan tifoid dengan shock septic. Dosisnya adalah dexa 3 kali 5 mg. Komplikasi tadi karena kita lihat patogenesisnya kan dia menimbulkan bakteremia masuk ke dalam sirkulasi sehingga dia dapat mengenai berbagai organ, maka komplikasi dapat terjadi juga pada berbagai organ pada demam tifoid. Perforasi untuk ekstraintestinal bisa miokarditis, hepatitis tifosa, pankreatitis tifosa, di komplikasi di hematologi, ataupun tifoid toksik tadi. Jadi gejala tifoid dengan mulai adanya gangguan atau penurunan kesadaran. Kilas untuk komplikasi intestinal, perdarahan usus, tadi dia menyerang salah satunya di plak Peyery, sehingga plak Peyery tadi kemudian nekrosis, dapat timbul luka apabila mengenai erosi pembuluh darah di sekitar plak Peyery, maka dapat timbul perdarahan. Apabila lukanya makin dalam, akhirnya menembus dinding usus, maka bisa terjadi perforasi. 25% pasien mengalami perdarahan minor yang tidak perlu transfusi, namun apabila terjadi perdarahan hebat, dikatakan perdarahan akut emergensi itu jika blood loss-nya 5 mili per kilogram berat badan per jam, ini resiko mortalitasnya sangat tinggi, bisa mencapai 80%, dan pasien dengan cepat bisa jatuh dalam keadaan shock. Jadi ini merupakan kegawatan, emergensi, perlu penanganan cepat dengan resusitasi cairan, transfusi cepat, dan jika perlu segera dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian keluhan khasnya nyeri perut, terutama di kuadran kanan bawah, yang dengan cepat kemudian menyebar ke seluruh perut, disertai dengan tanda-tanda ileus. Jadi kalau kita periksa bising ususnya melemah atau malah tidak terdengar, kemudian kalau kita perkusi itu harusnya peka ya di daerah redup, peka di daerah liver, ini pekanya menghilang. Jadi timpani juga karena adanya udara bebas di rongga abdomen. Kemudian pemeriksaan vital sign, nadi cepat, lemah, tekanan darah turun, shock. Pemeriksaan lab sudah mulai leukositosis dengan pergeseran ke kiri. Pada pemeriksaan penunjang yang penting, BNO 3 posisi, ini menunjukkan adanya udara di dalam rongga peritoneum. Faktor resikonya biasanya demam lama, jadi pasien jatuh pada minggu ketiga belum mendapatkan terapi antibiotik. Kemudian pasien juga masih mobilitas, masih jalan-jalan, masih kerja, masih tidak bed rest total tadi. Dan itu saja tidak cukup, tapi harus ditambahkan lagi dengan antibiotik untuk mengatasi kontaminasi usus tersendiri. Jadi malah triple ya, chloramphenicol, ampicillin, sama salah satu kalau nggak metronidazole, gentamicin. Kemudian pasien dipasang selang NGT, dipuasakan, diberikan hidrasi yang cukup.
Ini kasus perforasi usus yang memerlukan tindakan pembedahan. Kemudian untuk ekstraintestinal ada komplikasi hematologi, bisa trombositopeni, pemanjangan PPT, APTT. Jadi intinya si kuman tifoid salmonella tadi dia melepaskan endotoksin. Endotoksin ini dia bisa menempel di berbagai reseptor di endotel vaskuler. Jadi dia bisa mengaktifasi sistem koagulasi, fibrinolisis yang kemudian menyebabkan vasokonstriksi dan kerusakan endotel terjadi di IC atau disseminated intravascular coagulation. Nah, ini untuk penata laksanaannya, jika kita menemukan kasus demam tifoid karier, maka pemberian terapinya disesuaikan dengan apakah ada pemberatan atau tidak. Apabila tidak ada kolelitiasis pada pasien tersebut, maka regimen berikut dapat dipilih dan diberikan selama 3 bulan. Jadi bisa ampicillin plus probenecid atau amoxicillin plus probenecid atau trimetoprim sulfamethoxazole atau ini cotrimoxazole namanya ya. Ini 2x2 tablet diberikan selama 3 bulan. Ini untuk pengobatan karier. Tapi apabila ada kolelitiasis, jadi ada pemberatan dari batu empedu, maka anjurannya adalah dilakukan kolesistektomi dulu. Jadi diambil dulu empedunya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian regimen ini selama 28 hari. Atau setelah kolesistektomi dapat diberikan golongan quinolone 2 kali 750 mg ciprofloxacin selama 28 hari. Kalau ada infeksi Schistosoma hematobium pada tractus urinarius, maka ini harus dieradikasi lebih dahulu. Bisa dengan praziquantel atau metrifonat yang diberikan setiap 2 minggu selama 3 kali. Nanti kalau sudah teratasi, sudah tereradikasi si si parasit Schistosoma hematobium ini, maka baru diberikan terapi yang seperti di atas ini, terapi standar untuk tifoid karier. Jadi sekarang kita tahu bahwa pengobatan tidak hanya pada pasien demam tifoid, tapi tifoid karier ini juga penting untuk dalam rangka memutuskan rantai penularan dari demam tifoid. Pencegahannya tentu saja kebersihan ya, jadi sanitasi air, kebersihan lingkungan. Kemudian kadang-kadang kita perlu screening juga pada penjual makanan, minuman, mulai dari tingkat rumah tangga, hotel, restoran, sampai ke distributornya. Itu juga perlu di screening. Kemudian mencari dan mengobati mereka yang demam tifoid karier. Demam tifoid karier ini karena tidak bergejala, jadi kadang kita tidak ngeh gitu, tidak aware. Padahal si karier ini berisiko tinggi menularkan kepada orang lain. Kemudian untuk vaksinasi sebenarnya sudah lama, pertama kali ditemukan tahun 1896, namun mulai digunakan dan diakui efektivitasnya itu tahun 1960. Proteksinya cukup tinggi, dia bisa melindungi 77-88%. Indikasinya terutama pada wisatawan yang hendak berkunjung ke daerah endemis, misalnya wisatawan dari luar hendak datang ke Indonesia atau negara endemis lain, maka resiko kontak dengan pasien tifoid tersebut tinggi, maka ini bisa dilakukan vaksinasi. Atau tadi pasien-pasien yang kondisi imunnya rentan, misalnya pada anak-anak tadi, populasi anak sekolah, kemudian mereka yang beresiko terpapar kuman tifoid, misalnya para tenaga kesehatan di rumah sakit. Kalau kita lihat di sini, tadi seperti saya bilang, dia cukup efektif memberikan perlindungan 77-88% proteksinya dan tahan lama. Jadi setelah injeksi dosis tunggal, itu terjadi serokonversi, mulai timbul antibodi IgG dan IgM itu 60% setelah 1 minggu. Jadi cukup efektif, dan kemudian antibodi tersebut terbentuk 96% setelah 8 minggu. Untuk keamanannya, uji klinis skala besar menunjukkan aman untuk pemberian vaksin ini baik pada anak-anak maupun orang dewasa tanpa efek samping yang serius. Biasanya hanya efek samping lokal, jadi nyeri tempat suntikan, nyeri otot, kasus demam ada tapi tidak banyak, hanya sekitar 1,6%.